Magelang hari ini. Halo, selamat sore warga Magelang. Berjumpa kembali dengan saya Haji Morrison yang sudah siap sampaikan berita-berita seputar Magelang untuk Anda dalam Magelang hari ini. Dan langsung saja menuju ke berita yang pertama. Warga Magelang, seorang debt collector harus terbaring di puskesmas Salaman dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok warga dari Wonosobo kemarin. Aksi pengeroyokan dilakukan karena korban beserta seorang rekan yang belum diketahui identitasnya merampas sepeda motor dari seorang nasabah. Karena jengkel, rombongan massa kemudian mengeroyok korban. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dari amukan massa. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian. Sementara itu warga Magelang, Dewan Kabupaten mendapat kunjungan Dewan Kutai Kartanegara dalam rangka penyusunan Raperda Pengolahan Barang Milik Daerah. Sebab pengolahan aset milik Dewan Kutai Kartanegara belum sepenuhnya baik. Meski Kabupaten Magelang juga masih mendapat catatan, namun pengolahan sudah lebih baik. Sebab berdasar hasil audit BPK 2011, Kabupaten dikategorikan sebagai daerah wajar dengan pengecualian. Warga Magelang, Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten mengatakan nilai investasi yang ditanam di Kabupaten tinggi karena mencapai lebih dari 200 miliar. Jumlah tersebut didasarkan pada jumlah permohonan izin yang masuk baik dari investor lokal, regional, nasional maupun internasional. Hasil tersebut juga diperoleh dari jenis usaha yang bervariasi, mulai dari bisnis properti, restoran, komunikasi, industri rumah tangga, industri kayu, kimia, penyamakan kulit, dan industri tekstil. Berita selanjutnya, warga Magelang para pedagang pasar Talun ditawari pindah sementara di STA Sewukan, Dukun. Pasalnya, jika menunggu pasar darurat selesai, butuh waktu berbulan-bulan. Sekretaris Pengelola STA Sewukan mengaku menawarkan kepada pemerintah untuk merelokasikan pedagang ke tempat tersebut karena banyak kios yang tidak ditempati pemiliknya. Selain itu, jarak antara pasar Talun yang terbakar dengan STA Sewukan juga tidak terlalu jauh. Pihaknya menilai hal ini akan menguntungkan pedagang dan pengelola STA Sewukan. Warga Magelang, sejumlah pengusaha di kota tidak terlalu ambil pusing tentang rencana kenaikan tarif dasar listrik tahun depan. Namun mereka menuntut komitmen PLN agar tidak terjadi lagi pemadaman tiba-tiba. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Magelang mengaku tidak keberatan dengan rencana tersebut asal alasannya transparan. Selama ini PLN telah memberikan sosialisasi terkait rencana tersebut dan penjelasan yang diberikan pun dinilai gamblang serta dapat diterima. Berita selanjutnya, warga Magelang SMPN 8 Magelang mengeluhkan keberadaan ijazah dan SKHU yang masih berada di sekolah tersebut karena belum diambil pemiliknya. Ijazah dan SKHU tersebut terdiri dari berbagai tahun kelulusan sejak tahun 80-an. Banyak siswa yang lulus namun tidak mengambil ijazah mereka karena masih memiliki tanggungan biaya di sekolah yang belum dibayarkan. Warga Magelang Taman Kiai Langgeng mewacanakan operasi hingga malam hari. Hal ini dianggap sebagai upaya strategis dalam rangka mendorong pendapatan asli daerah di lingkungan kota. Namun, rencana tersebut hanya akan direalisasikan pada hari-hari tertentu. Kemungkinan hanya pada hari libur saja. Dengan adanya rencana tersebut, pengelola TKL juga tengah mempersiapkan pengembangan fasilitas wisata. Berita selanjutnya, warga Magelang proses karantina finalis Duta Wisata Kota Magelang 2012 akan ditiadakan. Pelaksanaan seluruh kegiatan juga akan dipersingkat waktunya. Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang tersedia. Kepala Dispora Budpar mengatakan kegiatan pemilihan akan dilakukan selama 1 bulan saja. Hal itu dinilai lebih efektif karena juga membuat Dispora Budpar memiliki lebih banyak waktu mempersiapkan duta wisata terpilih untuk maju ke tingkat Jateng. Warga Magelang, Kementerian Agama Wilayah Kabupaten mengingatkan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini agar segera melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengingat hari ini adalah batas akhir pembayaran. Jika calon jamaah tidak melunasi,
mereka akan dimasukkan ke daftar tunggu keberangkatan tahun depan. Pihak Kemenak juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi waktu pembayaran. Warga Magelang kalangan Dewan Kota meminta Wali Kota segera menerbitkan perwal tentang peraturan jam operasional toko berjejaring. Hal itu menyusul kembali beroperasinya minimarket selama 24 jam setelah Lebaran. Padahal, berdasarkan Perda, hal tersebut dilarang. Banyak pihak menyarankan agar minimarket di daerah tertentu saja yang bukan non-stop. Namun, hal tersebut juga harus dipertimbangkan secara matang. Keinginan warga mantan pemilik tanah untuk dilibatkan dalam pembangunan stadion di perbatasan Desa Pasuruan, Mertoyudan, dan Bumirejo mungkin masih belum mendapat kejelasan. Puluhan warga tersebut meminta kepastian perlibatan dituangkan dalam bentuk tertulis. Warga mengharapkan hal tersebut karena mereka sudah kehilangan tanah yang digunakan sebagai mata pencarian. Untuk itu, mereka meminta timbal balik. Berita terakhir untuk hari ini, warga Magelang Kepala BP2T Kota meminta maaf atas terjadinya kesalahpahaman dalam melayani wartawan beberapa waktu lalu. Persoalan tersebut diakuinya terjadi karena instansi masih belum paham soal hukum. Pihaknya juga mengaku masih belajar. Instansinya memang banyak berurusan soal hukum sehingga perlu banyak berhati-hati dalam bertindak. Demikian warga Magelang, berita-berita seputar Magelang yang sudah saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Update terus berita-berita seputar Magelang setiap harinya, pastinya di Magelang hari ini. Saya Jim Morrison, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Magelang hari ini.